Oke, kita mulai ya. Jadi kita awali kajian malam ini dengan baca Al-Quran surat Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi pemahaman dan ilmu yang manfaat. La hadhihi an-niyya wa ala kulli niyatin salihah. La hadratin al-Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Barudin baca. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmus salam. Faslun. Idza kana yaqra'a masyayan famarra. Idza kana yaqra'u masyian. Idza kana yaqra'u masyian famarra ala qaumin yustahabbu ay yaqta'a al-qira'ata wa yusallima alaihim thumma yarji'a ila al-qira'ati walau a'adat ta'awudhi kana walau a'adat ta'awudha kana husnan kana hasanan walau kana yaqra'u hukum salam. Idza kana yaqra'u, jika seorang membaca Al-Qur'an masyian, sambil berjalan, kemudian melewati suatu kaum, famarra ala qaumin yustahabu, disunahkan atau sebaiknya dia memotong bacaannya. Ya, menghentikan gitu. Menghentikan bacaannya, kemudian memberi salam kepada mereka. Summa yarji'ah, kemudian kembali meneruskan bacaannya, walau a'adat ta'awuz, dengan mengulang ta'awuz, maka lebih baik. Seandainya dia mengulang ta'awuznya, maka itu baik. Seandainya dia mengulang ta'awuznya, maka itu lebih baik. Ya. Walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuhu. Faqad qala al-Imam Abu Hasan al-Wahidi al-awla tarakus salam 'ala al-qari'i li'anashghuluhu bitilawati. Qala linshigalihi bitilawati. Qala fa in salama alaihi insanun kafahu raddu bil isyarah. Qala fa in arada raddu bil lafzi raddu. Thumma fa in arada radda bil lafzi raddahu. Fa in arada radda ya Ustaz. Fa in arada radda bil lafzi raddahu. Fa in arada radda bil lafzi raddahu. Summa istanaful isti'adzati. Summa istanafal isti'adzata wa adawatat tilawat. Wa awadat tilawata. Wa hadha alladhi qalahu dha'ifun. Wa zahiru wujubur raddi bil lafzi. Wujubu ya Ustaz ya, wujubu ya. Wujubur raddi bil lafzi. Artikan.
Walau kan seandainya orang membaca Al-Quran sambil duduk ya Ustaz. Duduk. Iya, sambil duduk. Kemudian ada orang yang famarra alaihi, kemudian ada orang yang melintasinya. Ya. Maka dalam hal ini Al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi berpendapat yang pertama, tarakus salam alal qari'i, meninggalkan salam karena si pembaca Al-Quran sibuk dengan bacaannya. Ya, maksudnya orang yang lewat nggak usah ngucapin salam gitu. Orang yang iya. Tidak mengucapkan salam kepada yang sedang membaca Quran. Gitu. Karena dia sedang sibuk membaca Al-Quran gitu ya. Jadi orang membaca Al-Quran jangan diberi salam gitu Ustaz. Jangan diberi salam. Karena lagi sibuk. Kata Al-Wahidi itu. Terus. Qala salama alaihil insan. Jika gitu. Nah, kan fa'in salama. Iya. Jangan ngucapin salam. Sekarang kalau orang itu ngucapin salam gimana? Iya, fa'in salama alaihil insan kafahur raddu bil isyarah. Cukup membalas dengan isyarat. Nah, ternyata orang yang lewat tadi ngucapin salam. Gimana? Kata Al-Wahidi, cukup dijawab dengan isyarat. Isyarat. Jadi ya. Terus qala, dia ngomong lagi. Fa'in aradda raddu bil lafzi, fa'in aradda radda bil lafzi raddahu. Jika menginginkan untuk menjawab dengan lapas atau dengan ucapan, maka dipersilakan untuk melakukannya. Iya, jadi kalau dia mau jawab juga balas dengan lapas, ya jawab gitu ya. Balas. Terus kemudian summa ista'nafa, kemudian memulai kembali bacaan Qur'annya dengan isti'azah, mengucap ta'awuz dan mengulang tilawahnya. Ya, terusin baca tuh ya. Terus wahadzal ladzi qalahu dha'ifun, dan pendapat Imam Abu Hasan ini termasuk yang lemah. Yang mana yang lemah? Yang terakhir. Yang lapas yang terakhir. Dengan isyarat. Itu lemah. Yang dengan isyarat ya. Terus wazahiru wujubur radda. Wujubur raddi bil lafzi. Dan wazahir pendapat yang zahir menjawab salam, membalas dengan lafaz. Wajibnya menjawab bil lafzi, dengan lafaz. Ya, jadi kalau kita lagi baca Quran, terus ada orang ngucapin salam, tetap wajib dijawab salam itu. Itu ya, nggak cukup dengan isyarat. Kalau ada yang bilang isyarat, itu qaulnya dhaif. Ya, pendapatnya dhaif gitu ya. Tapi yang mu'tamad, yang zahir adalah dijawab dengan lisan gitu ya. Bil lafzi. Ya, oke, di i'rab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmus salam. Hukmu itu mudhaf, assalamu mudhafun. Mudhaf tuh bukan mudhaf, khobar dulu. Dia khobar mubtada. Khobar. Assalamu mudhafun ilaih Ustaz ya? Salami dong. Assalam. Ya, mudhafun ilaih Ustaz ya. Faslun. Haza faslun. Faslun itu khobar. Idza itu harfu syartin. Kana fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari, masyian maf'ul bih. Masyian hal. Masyian hal. Baik, masyian hal. Famaro fi'il madhi ala jar. Fa-nya. Fa. Fa ini atof ya Ustaz ya? Atof ya. Fa ini atof. Maro. Fa masro saya kira satu kata nih. Beda ya Ustaz ya? Fa dan dua kata ya. Fa marro. Fa itu atof. Marro ma'tuf. Ala jar qaumin majrur. Yustahabbu fi'il mudhari. An harfu nasbin. Yaqta'a fi'il mudhari. Al-qiraati. Apa al-qiraati Ustaz ya? Al-qiraata itu maf'ul bih. Wa yusallima, wa itu atof, yusallima ma'tuf, alaihim jar majrur. Summa itu atof,
yarji'a fi'il mudhari ila jar al-qira'ata majrur. Walau Al-qira'ah yarji'a qira'ati. iya ilal qira'ati. Ada huruf jar ya. Al-qira'ati. Walau itu harfu syartin ya Ustaz ya. Walau wawunya wawu istiqnaf tuh ya. Oh, Lau misai. harfu imtina'il wujud. Jadi harf dia ya bisa juga ada syarat memang maknanya, cuman maknanya imtina'il wujud ya. Oke, boleh lah, boleh. Apa jadi boleh syarat Ustaz, boleh. Boleh. Wanya istiqnaf, launya harfu syartin, ada fi'il madi, at-ta'awudha itu at-ta'awudha itu maf'ul bih, karena fi'il madi nakis, hasanan isim kana ya Ustaz ya. Khobar kana. Khobar kana. Khobar kana. Saya catat dulu. Khobar kana. Wa itu istinaf lau harfu sya'tin kana fi'il madhi nakis yaqra'a fi'il mudhari jalis yaqra'u aja. Yaqra'u fi'il mudhari jalisan. Ini apa? Khobar kana ya Ustaz? Apa isim kana nih? Hal. Oh, hal ini ya. Iya. Halun, hal. Famaro, fa itu tadi atof. Fa itu atof, marro itu ma'tuf, alaihi jar majrur, ghairuhu apa dia? Fa'il. Fa'il ghairuhu bisa jadi fa'il ya, bukan harus subjek itu Ustaz ya. Ghairuhu ya. Subjek kan, ghairu kan orang lain maksudnya. Oh, seorang lain ya. Baik. Faqad qala al-imam, fa itu fa ini sini fa atof ya Ustaz ya. Fa atof, qad harfu tahqiq, qala itu fi'il madi, al-imam fa'il. Fa'nya sebenarnya jawab dari lau. Fa jawabnya. Faqad. Fa jawab bisa tahqiq ya. Ya, qad. Fa itu fa jawab, qad itu litahqiq, qala fi'il madi, al-imamu fa'il, abu badal, al-hasan mudhafun ilaih, al-wahidi badal. Ya. Al-aula itu badal ya Ustaz ya. Al-aula dia. Al-aula badal atau sifat Ustaz? Dia ini apa namanya? Mubtada lagi. Oh, mubtada aja. Aula mubtada. Taraku tu fi'il madi. Tarku khobar aula. Khobar apa namanya Ustaz? Khobar aula. Dari aula nih. Kan aula mubtada'nya, khobar mubtada'nya. Oh iya, khobar mubtada. Iya, khobar mubtada iya. Assalamu itu berarti salami. As-salami itu berarti ini sebagai itu apa namanya? Idofa, maf'ul bih. Mudhafun ilaih, menyebut mudhaf ilaih maf'ul bih, jadi mudhafun ilaih ala jar al-qari'i majrur lin shighalihi ya Ustaz ya. Ya. Lin shighalihi li ta'lil ya Ustaz ya, lam ta'lil ya. Maknanya apa, hurufnya huruf jar dia. Huruf ya. Jar in shighali majrur, hi itu mudhafun ilaih, bitilawati binya jar, tilawati majrur. Qala fi'il madi, fa in salama fa salama. Kata fa in salama. Yes, saya barisin salama. Fa in salama, fa itu apa nih? Fa ini fa jawab bukan. Berarti fa isnitaf nih permulaan nih. Fa in itu harfu nasbin. Harfu syarat. Iya ya, anna yang ya. Harfu syartin ya Ustaz ya. Harfu syartin, salama fi'il madhi, alaihi jar majrur, insanun. Nah, insanun apa nih? Insanun, ini di sini ada fi'il. Berarti ini maf'ul bih Ustaz ya?
Fa'il dari sallama. Salah juga. Fa'il ya. Fa'il. Kafahur rodda. Kafahur roddu. Oh, kafahur roddu. Kafa itu fi'il madi Ustaz ya? Kafa fi'il madi. Fi'il madi. Ar-raddu berarti maf'ul bi. Bil isyarah. Bijar al-isyarah majrur. Qala fi'il madi. Roddu fa'il ya tadi ya. Roddu fa'il. Oh, ar-raddu fa'il ya? Fa'il. Fa'il. Bil isyarah jar dan majrur. Qala fi'il madi. Fa'in. Nah, ini huruf baru lagi nih. Fa-nya naf ya Ustaz ya. Fa'in. Istiqnaf. In itu harfu syartin. Aroda fi'il madi. Fi'il madi. Aroda rodda ya Ustaz ya. Ya, rodda. Itu aroda rodda. Rodda ini berarti maf'ul bi. Maf'ul bi. Bil lafzi jar wal majrur. Rodda itu berarti fi'il roddanya fi'il madi, hunya maf'ul bih ya Ustaz ya. Summa itu summa huruf atof ya Ustaz ya. Summa itu atof. Summa itu huruf atof. Istiqnafa. Istaqnafa ma'tuf. Al-isti'adzati itu berarti al-isti'adzata berarti sebagai mudhafun ilaih Ustaz. Maf'ul bih. Oh, maf'ul bih kan di sini nggak ada ini ya Ustaz. Apa namanya? Fiilnya depan mana Ustaz? Kalau ini maf'ul bih Ustaz. Sebelah mana Ustaz? Istaqnafa itu fi'il madi. Oh, ini fi'il madi ya, fi'il madi. Iya, ista'nafa fi'il madi, al-isti'adzati maf'ul bih. Isti'adzata maf'ul bih. Ya, al-isti'adzata maf'ul bih. Wa'awada. Wa itu atof, awada ma'tuf. At-tilawata itu at-tilawata mudhafun ilaih Ustaz ya. Maf'ul bih lagi. Oh, maf'ul bih lagi ya. Wa hadza wa itu ini wanya atof nih Ustaz ya. Wanya atof ya. Oh, istiqnaf. Hadza berarti mubtada. Alladzi isim mausul. Qala fi'il madi. Hu itu berarti maf'ul bih. Dha'ifun. Fi'il madi dha'ifun. Ini sifat ya Ustaz ya. Dha'ifun sifat ya. Khobar dari hadza. Oh, tadi ada mubtada ya, hazanya ini khobarnya ya. Ya Ustaz, khobar. Waz-zahiru, wanya itu atof, zahiru ma'tuf, wujubu fi'il madi, ar-raddi ya Ustaz ya. Wujubu bukan fi'il madi, wujubu itu khobar dari zahir. Oh, mubtada nih. Berarti az-zahiru mubtada ya Ustaz ya? Ya. Ya, dia sebagai ma'tuf juga ya. Berarti wanya iftinaf atau ataf nih Ustaz? Iya, dia kalau jadi ini mubtada. Atof, tapi dia az-zahir ini ma'tuf ke hadza berarti mubtada juga kan? Oh, sebagai mubtada juga ya. Ya, ya. Apa nih? Ar-radda ya Ustaz. Ar-raddi. Nah, mubtada khobar ar-raddi membalas. Mudhafun ilaih. Bil lafzi bijar lafzi majrur. Ya, udah. Oke, baik. Silakan, ada yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ustaz mau tanya, maksudnya di sini berjalan itu maksudnya sambil memegang mushaf atau maksudnya di sini menghafal Ustaz ya? Dia hafal, kalau Bang lihat mushaf kejeblos nanti masuk got. Dia hafal. Orang hafal Quran itu kan nggak bisa diem mulutnya, baca Quran terus gitu ya. Kalau sambil megang mushaf ya jeblos nanti dia.
Ya, dulu di Betawi itu kakeknya almarhum Dr. Lutfifatullah tuh, namanya Guru Mugni. Ya, Guru Mugni itu kalau ngajar dari Kuningan ke Senayan jalan kaki tuh beliau tuh. Ya, jalan kaki, dan beliau nggak mau dijemput pakai delman. Ya, sama jamaah masjidnya mau dijemput pakai delman, katanya, guru kita jemput aja pakai delman biar nggak capek jalan. Kakeknya beliau, enggak, gua jalan kaki aja. Emang kenapa guru? Kalau jalan kaki gue bisa baca Quran sampai 3 juz. Kalau naik delman paling cuma 1 juz gitu. Jadi hafal Quran. Jadi bukan sambil lihat mushaf, kalau lihat mushaf mah ya ngeri lah jalan, kejedot nanti. Ya, nabrak, jatuh gitu ya. Itu maksudnya. Ya, apalagi? Ustadz ini kan dibilang mengulang ta'awuz maka baik ya Ustadz ya. Maksudnya kalau nggak mengulang tuh nggak apa-apa gitu Ustadz? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma lebih baik ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena tadi udah diseling dengan yang lain. Oh, karena waktu saya tasin tuh dibilang gitu. Jadi misalnya kalau misal bersin atau apa tuh kata Ustazah tasin saya, ya itu mah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau diajak ngomong sama orang atau apa, ya harus ini gitu. Harus di sini maksudnya tuh baiknya ya Ustaz ya, bukan Baik. apa Ya, nggak wajib. baiknya. Nggak wajib. Hasanan. Jadi kalau hasanan berarti ya bagus. Kalau enggak gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, cuma tuh mungkin kategorinya khilaful aula gitu ya. Khilaful aula, dia berbeda, bertentangan dengan yang utama. Yang utamanya sih baca awus gitu. Kalau nggak baca ya udah berarti khilaful aula. Khilaful aula itu di atas apa di bawah makruh ya Ustaz? Di bawah makruh. Kalau makruh tuh dibenci, nggak suka. Ya. Lebih mending daripada makruh maksudnya Ustaz. Iya. Apa lagi? Maksudnya apa menjawab kalau ada yang kita lagi baca Quran lagi duduk terus ada yang apa menjawab dengan isyarat tuh gimana maksudnya Ustaz? Masih tahu aja nih lagi baca Quran. Nggak dijawab pakai mulut. Atau dia begini aja. Itu isyarat namanya. Atau dia isyarat ngasih jawaban. Gitu. Nah, itu katanya dhaif, pendapat kata Imam Nawawi ya. Al-Wahidi mengatakan cukup begitu. Tapi kalau dia mau jawab pakai lafaz boleh. Tapi kata Imam Nawawi, wa hadzal ladzi qalahu dhaif. Pendapat yang ini nih yang menjawab dengan isyarat itu dhaif. Ya. Yang secara zahir wajib dijawab dengan lafaz. Jadi meskipun kita lagi baca Quran, kalau ada yang ngucapin salam ke kita, wajib kita jawab. Kok udah mendidih? Iya. Yeah. Belum deh, itu baru dinyalain kakak. Oke. Ustadz, kalau kalau menjawab salam setelah di ujung ayat tuh bagaimana? Nggak masalah ya Ustadz? Maksudnya kita ada orang ngucapin salam, kita sampaikan di ujung ayat dulu gitu Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Boleh, yang penting dijawab. Oh gitu ya. Boleh, yang penting dijawab. Ya sama dengan itu Ustadz. Kalau kita bacanya itu baru di tengah-tengah itu bagaimana itu? Iya nggak apa-apa, tuntasin dulu aja terus jawab. Kan ada kadang-kadang itu masih jauh gitu. Apanya? Masih jauh ayatnya atau apanya? Ayat selesainya itu masih jauh. Ya udah selesain aja terus jawab. Atau mau jawab berhenti, kalau berhenti berarti dia jawab terus baca lagi ulang, nggak apa-apa. Ta'awuz lagi, baca lagi. Boleh aja. Jadi yang namanya jawab salam tuh nggak langsung segera boleh. Ya. Itu pun wajib jawab kan kalau sendirian. Kalau lagi rame-rame baca Qur'annya, yang jawab satu orang aja cukup. Karena jawab salam tuh wajib kifayah kalau rame-rame, bukan wajib ain. Ya. Oh, kalau ada penceramah ucapin salam itu nggak wajib kita kifayah itu Ustadz ya? Iya, itu wajib kifayah. Penceramah ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab satu orang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gugur, yang lain nggak dosa. Gitu. Cuma kan penceramah demen supaya orang ini, wah, orang seru nih, cuma dikit doang. Lagi. Biasanya penceramah gitu tuh. Orang semangat. Ngucapin lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Baca lagi. Sebenarnya kalau satu aja udah cukup. Ya. Karena itu tidak wajib semuanya jawab.
Dia wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Karena rame-rame. Kalau sendirian maka wajib ain. Lagi. Ada yang mau tanya? Oke, sekarang lanjutin lagi. Siapa lagi? Selain Barun ada yang baca lagi nggak? Nggak ada yang ngisi kemarin. Nggak ada, ya udah. Oke. Silakan lanjut lagi, Din. Lanjut. Lanjut aja. Idza sallamat dakhilu yaumal jumu'ati Jumu, fi kalau hari itu jumu'ati. jumu'ati fi halil khutbati wa qulna al insatu sunnah wajaba lahu darussalam ala raddus salam. Oh, wajaba lahu raddus salami apa salama ya ini Ustaz? Salami. Raddus salami ala ashil wajhain. Artinya Ustaz. Ala ashil wajhain. Oh, ala ashil wajhain. Jika mengucapkan salam ketika masuk. Enggak, ketika ada orang masuk mengucapkan salam pada hari Jumat. Oh gitu. Ini kita tahu ada orang atau mengucapkan salam itu dari mananya Ustadz ya? Itu kan salama mengucapkan salam. Oh, mengucapkan salam. Ada filu orang yang masuk. Datang ke masjid. Oh iya. Pada hari Jumat. Fi halil khutbati. Ketika sedang khutbah berlangsung. Ya Ustadz ya. Wa qulna maka Imam Abu Hasan ya. Dan kita berpendapat kita ini siapa Ustadz? Kita itu berpendapat itu dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Oh, Imam Nawawi yang berkata ya. Al insatu sunnah. Mendengar khutbah itu sunnah. Ya, diam untuk mendengarkan khutbah ya. Iya, insatu dia mendengar khutbah itu sunnah. Sunnata apa Ustaz? Sunnatun. Al insatu sunnatun. Dia mendengarkan khutbah itu sunnah. Wajabalahu raddus salami. Wajib baginya membalas salam. Jawab. Iya, wajib baginya menjawab salam. Atas pendapat ini lebih sahih. Yang paling sahih dari dua wajah. Iya, atas pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ya, wajahain ya, dari dua pendapat ya Ustaz ya. Dua wajah. Ini memang istilah dalam mazhab nih. Kalau harus belajar studi mazhab dulu baru ngerti mana qaul, mana nas, mana wajah, mana macam-macam nih. Ya, kalau belum belajar istilah mazhab nanti agak bingung juga. Apa bedanya wajah, apa bedanya qaul, apa bedanya kalam, ada nas, ada zahir, itu perlu belajar studi mazhab ya, dirasah mazhab. Ini istilah dalam mazhab Syafi'i antara lain juga mungkin ada ya, tapi kalau wajah itu nanti berarti ada pandangan dari ulama Syafi'iyah yang lain. Gitu ya. Jadi kalau ada orang masuk ngucapin salam pada hari Jumat, pas lagi khutbah, ngucapin ke kita, Assalamualaikum. Kan kalau pandangan kita berpendapat bahwa diem itu sunnah. Gitu ya. Artinya kalau diem, sholat Jumatnya nggak batal. Ya, tapi cuman pahalanya hilang gitu, keutamaan hilang. Wajabalahu raddus salam. Wajib dia jawab salam. Ala ashahil wajahain. Menurut pendapat yang paling sahih dari dua wajah. Nah, kalau ada pendapat begini, ashahil wajahain, nah, maka muqabil ashah, nanti kalau dalam fikih itu, muqabil ashah itu namanya yang perbandingannya adalah sahih. Nah, kalau di sini yang ashah itu, yang lebih sahih itu menjawab itu wajib, maka yang sahih adalah tidak wajib. Nah, jadi ada dua wajah nih. Dua wajah, satu menjawab wajib, yang satu tidak wajib. Nah, dari yang dua wajah ini yang lebih sahih itu adalah yang wajib. Nah, kalau yang nggak jawab gimana? Berarti pendapatnya sahih. Nah, jadi gitu. Sama-sama kuat, cuman ini lebih kuat. Jadi kalau dalam
memahami madhab gitu. Makanya orang kalau belajar fikihnya nggak pakai madhab, nggak akan paham nih istilah-istilah kayak gini nih. Ya, dia pengen doif aja. Ini nggak paham. Ada beberapa dalam satu masalah ada berapa wajah, ada berapa kaul. Itu harus didudukan dulu tuh, ya. Gitu jadinya. Jadi kalau menurut pendapat yang paling sahih wajib. Tapi kalau nggak dijawab, berarti dia ngambil pendapat yang sahih. Dia nggak jawab, masih boleh juga karena pendapatnya sahih. Ya. Terus lagi deh. Faidza qalu hadza fi halil khutbati ma'a ikhtilafi fi wujubil insatu. Fi wujubil insatu. Insati. Fi wujubil insati. Ini tapi ada di sini ada barisnya itu. Apa saya yang barisin? Ini salah, saya yang barisin kayaknya Ustaz. Kalau Salah. salah tuh. Iya. Walaupun Iya, ada barisnya salah tuh. Iya, saya yang barisin di dalam. Fi wujubil insati. Wa tahrimil kalami. Fa fi halil qiraati allati la yahrumul kalamu fiha. La yahrumul kalamu fiha bil ijma'i aula. Oke. Ya, artikan dulu. Sebenarnya nih, belum selesai nih, dikit lagi deh. Ma'anna. Oh, lanjut lagi, bentar saya balik dulu. Ma'anna raddus salama wa ma'anna raddus oh iya, ana harfun nasbin ada. Ma'anna raddus salami wajibun bil jumlati wallahu a'lam. Ya, artikan. Jika mereka mengatakan hal ini ketika khutbah ma'a ikhtilafi tentang perbedaan, adanya wajibnya diam. Ya, tentang adanya ikhtilaf tentang wajibnya diam dan mengharamkan bicara. Nah, jadi kan kalau gini maksudnya. Gimana hukum diam dalam khutbah? Ada ikhtilaf tuh. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kan ada ikhtilaf tuh pada saat khutbah. Ada pendapat yang mengatakan wajib diam, ada yang bilang sunnah saja diam. Wa tahrimil kalam, haram kalam. Ya, haram tuh bicara pada saat khutbah. Itu juga ada khilaf. Gitu kan? Khilaf. Jadi boleh ngomong, masih boleh ngomong, ada yang bilang ngomong dosa. Nah, ada yang bilang ngomong nggak dosa sih, cuma pahalanya hilang. Nah, maka fa fi halil qiraati, maka dalam keadaan membaca Quran, ya, allati la yahrumul kalam, yang tidak haram bicara, fiha, di dalamnya, bil ijma, secara ijma, aula, lebih utama. Lebih utama untuk apa? Jawab salam. Maksudnya gitu. Ya, kenapa? Loh, itu khutbah saja yang masih ada khilafiyah, masih wajib salam, apalagi cuman baca Quran yang secara ijma tidak ada keharaman bicara saat baca Quran. Maksudnya gitu, bisa difahami gitu? Artinya, bisa Ustaz. Ya, jadi bisa, Ustaz. Kalau kita baca Quran kan nggak ada larangan untuk ngomong, boleh. Nah, kalau dalam khutbah itu ada khilafiyah, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tadi dikatakan kalau lagi khutbah ada ngucapin salam, wajib dijawab tuh tetap tuh. Padahal itu udah ada khilafiyah. Nah, kalau dalam baca Quran nggak ada khilafiyah, bolehnya menjawab salam. Ya sudah, jawab. Makanya di sini lagi mengatakan ada orang lagi baca Quran, ya, kemudian dia diucapkan salam kepada dia, wajib salam, jawab. Jadi nggak cukup hanya dengan isyarat. Nah, ini argumennya Nawawi kayak gini tuh. Terus ma'anna raddas salami wajibun bil jumlah. Nah, disertai dengan bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib secara umum, ya, nggak ada pengecualian, gitu. Jadi hukum jawab salam meskipun kita lagi baca Quran adalah wajib. Tuh, lihat tuh fikih nih, ini fikih namanya nih. Jadi fikih itu nggak cukup sekedar qala Allah qala Nabi saja, ya, bukan cuma Quran sunnah saja, ya. Ayat Quran hadis itu difahami dengan baik, ini namanya fikih.
Kalau dia cuma Quran hadis saja, itu kaku banget pasti fikihnya itu, karena nggak akan ada perincian masalah sedetail ini, gitu ya. Oke gitu. Coba di rob dulu deh. Idza harfu syartin sallama fi'il madhi ad-dakhilu maf'ul bih yauma zorof ya Ustaz ya. Dakhilu fa'il bukan maf'ul bih. Oh, dakhilu fa'il. Yauma itu zorof ya Ustaz. Zorof ya. Jumu'ati mudhafun ilaih. Fi jar hali majrur. Al khutbati itu mudhafun ilaih. Wa atof Qulna sallam dakhil fi hal khutbati wa qulna wawunya wa atof berarti ya. Oh, atof qul itu berarti qulna itu fi'il madi sama fa'ilnya domir nahnu ya. Qulna fi'il madi. Al insatu sunnatun. Al insatu berarti mubtada ya Ustaz ya. Mubtada ya. Sunnatun khobar. Wajaba fi'il madi lahu jar majrur. Raddu fi'il madi. As-salami maf'ul bih. Ala jar as-sahhi majrur. Al-wajhaini maf'ul bih. Mudhafun ilaih. Al-wajhaini mudhafun ilaih. Fa itu istinaf ya Ustaz ya. Fa'nya istinaf. Idza harfu syartin qalu fi'il madi hadza itu maf'ul bih ya Ustaz ya. Nah, di sini nanti hadza mubtada. Apa mubtada nih? Mubtada juga Ustaz. Nanti semuanya itu baru apa? Baru apa? Khobar. Bih tuh semuanya tuh jumlahnya itu jadi maf'ul bih semua. Hadza sini mubtada dulu. Jawab mubtada. Terus fi halil khutbati ila insati itu semua apa? Enggak, baca dulu satu. Fi jar halil majrur al khutbati mudhafun ilaih ma'a jar ma ikhtilafi majrur fi jar wujubi majrur al insati. Nah, ini halnya Ustaz. Nah, mudhaf ilaih. Oh, mudhafun ilaih. Wa tahrimi, wa-nya itu atof, tahrimi ma'tuf, al-kalami dan mengharamkan bicara. Mudhafun ilaih. Fa fi, nah fa-nya ini berarti jawab syarat nih. Fa jawab ya. Oh iya ada fa jawab. Fi jar hali majrul al-qiraati mudhafun ilaih. Allati isim mausul la yahrumu, la berarti larangan nih. La nahi. Bukan larangan, la nafi nih. Oh, jangan meniadakan ya. Oh, la nafi, la yahrumu fi'il mudhari, al kalamu maf'ul bih, fi al kalamu fa'il. Al kalamu fa'il, fiha fi jar ha majrur bil ijma'i bi jar ijma'i majrur aula. Nah, ini aula apa nih ya nih? Bil aula sifat ya Ustaz ya. Fi halil qira'ati allati la yahrumu fiha bil ijma'i aula. Berarti apa? Sifat. Qalu hadza fi halil khutbah fa fi halil qira'ati allati la yahrumu al-kalam fiha bil ijma'i aula. Ini sebenarnya sifat jadi khobar. Ya, khobar ya. Mubtadanya di mana? Mubtada muakhar. Oh, mubtada muakhar aja ya. Gitu. Fi hali, mubtada muakhar. Fa aula fi halil qira'ati allati la yahrumul kalam. Jadi mubtada muakhar dia. Oh, aula abla mubtada muakhar. Iya. Ma'a bersama ini ma'a itu jar an harfu nasbin rodda fi'il madi. Rodda isim anna di situ. Oh iya ini isi ana ya. Anna
Anna harfu nasbin. As-salami. Annanya harfu syartin ya Ustaz ya? Anna harfu nasbin. Harfu nasbin. Rodda isim anna. As-salami. As-salami itu mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Wajibun. Nah, ini wajibun berarti dia menerangkan sifat ya Ustaz ya? Khobar anna. Oh iya, ada ananya. Khobar anna bil jumlati bijar jumlati majrur. Wallahu a'lam. Wa-nya itu istinaf, Allah itu mubtada, a'lam itu khobar. Ya, oke. Udah, silakan. Ada mau tanya nggak? Ustaz mau tanya yang tadi ma'a anna roda, saya bikinnya ma'a an sukun bukan anna Ustaz. Ma'a saya pikir roda itu madi. Apa bukan, tuh? Ustaz. Saya pikir annya an roda jadinya Ustaz, bukan anna roda. Enggak, anna bacanya. Ma'a anna. Oh, anna roda itu bukan fi'il madi Ustaz. Roda masdar di sini. Asalnya roddun. Kalau fi'il madinya? Rodda. Fi'il madinya rodda, masdarnya roddan. Ini kan asalnya roddun, cuma kan ada anna jadi rodda. Dan dia kenapa nggak ada roddan? Karena ada jadi mudhof, nggak boleh nerima tanwin. Ya, rodda ya ruddu roddan. Gitu. Cuman dia nggak bisa dikasih tanwin karena jadi mudhof. Oh, hilang gitu ya tanwinnya. Iya, tanwinnya nggak ada. Kalau nggak ada salam roddan. Nggak ada tanwin. Iya. Tuh Mudhof nggak boleh bertanwin, Ustaz. Dalil sahabat-sahabat kita di lain tuh gitu. Man amila amalan laisa fi amruna fahuwa raddun. Nah itu. Gitu kan, raddun tuh masdar tuh. Apalagi? Mudhafun ilaih nggak boleh menerima tanwin ya Ustaz ya? Boleh. Yang nggak boleh mudhof. Boleh. Oh, mudhof. Oh iya. Boleh. Kalau mudhof ilaih boleh. Oh, mudhof ilaih yang nggak boleh mudhof ya. Iya ya. Rodda itu mudhof ya, jadi mudhof ya. Kalau rodda salam tuh berarti jumlah idhofah ya. Rodda salam tuh idhofah ya Ustaz ya? Idhofah, betul. Idhofah ya, iya. Ini sama kayak yang wajabalahu roddu apa rodda yang roddu salami itu. Wajabalahu roddu karena jadi fa'il. Nah, roddu kan kenapa? Karena fa'il dari wajaba. Ini mesti tahu harokat dan ini ya Ustaz ya. Ya iya memang kalau baca itu harus paham maknanya. Mirip ya. Iya betul mirip. Tulisan sama tapi bacanya beda ya. Gitu. Makanya harus jelas nih bacanya apa nih, fi'il atau masdar atau bisa. Gitu. Kalau bisa dibaca bisa tapi benar belum tentu kan gitu. Konteks kalimatnya Ustaz ya berarti ini ya. Iya betul. Antara roddu salami sama tadi roddas salami gitu kan. Nah. Gitu ya. Iya, di sini roddu karena jadi fa'il. Kalau tadi rodda jadi isim anna. Beda kan? Memang harus jeli, harus teliti membaca tuh. Ada lagi yang tadi yang Ustaz, yang aula tadi kan mubtada muakhir. Yang khobarnya dari hadza fi hali itu kan? Fafi hali dari fafi. Oh, dari fafi. Berarti yang hadza itu mubtada, fi halil khutbati seterusnya sampai wa tahrimil qalami itu khobar dari hadza. Yang fafi halil qiraatil alati la yahrumul kalamu itu sampai bil ijma'i itu khobar. Nah iya, jumlahnya itu jadi khobar dari hadza. Oh, yang hadza tuh jadi jawab, jadi dia jawab kalimat. Ya. Dia jawab, fafi ini kan jawab dari iza ya. Fa idza qalu hadza fi halil khutbati maksudnya fafi. Ya. Jadi fafinya jawab apa? Jawab iza. Bukannya itu khobar muqaddam Ustaz. Yang tadi kan Iya betul, ini khobar muqaddam dari aula. Iya. Aula mubtada muakhir.
Iya. Nah ini hadza dan seterusnya itu kalau dalam bahasa Arab nanti disebutnya maqulu qaul karena dia setelah qola. Maqulu qaul. Jadi yang diucapkan itu apa? Hadza fi'l gitu. Itu maqul qaul. Ustaz, mau bertanya Ustaz, itu yang idza sallamat dakhilu yaumal jumu'ati fi halil khutbati, itu kan kalau diartiin perkataannya gitu, jika salama yang menyatakan ada orangnya itu dari mana orang bisa tahu ada orang mengucapkan salam itu gimana? Itu ad-dakhil Ya, artinya orang yang masuk. oh ad-dakhilu itu orang ya Ustaz, Itu bukan? kan orang. Dakhil Oh, itu saya kira isim kata fa'il. kerja nih Ustaz. Isim Oh, fa'il dari dakhola. Dakhola masuk. Orang yang masuk namanya ad-dakhil. Kan gitu. oh iya, ad-dakhilu ini orang ya. Oh iya iya iya. Iya. Isim fa'il namanya Ustaz ya. Iya, isim fa'ilnya kan Iya gitu. Kalau iya iya. kataba Oh. menulis, katib penulis kan gitu. Orang. Oh iya iya iya. Baik Ustaz. Isim fa'il. Isim fa'il. Apalagi? Ustadz, ini wajib menjawab salam ini yang denger aja itu atau kifayah Iyalah, gitu Ustadz? yang dengar. Yang denger aja kan? Iya, yang dengar. Kalau yang dengar banyak ya udah yang jawab yang salah satunya boleh. Walaupun bisa berarti nanti jadi khutbah jadi kayak ke distrak gitu ya Ustadz ya, kadang Waalaikumsalam, nanti ada lagi masuk Waalaikumsalam gitu kan. Nah, itu makanya yang masuknya perlu ngaji supaya tahu. Jangan gangguin orang khutbah. Jadi orang kalau lagi, jadi sebenarnya bisa jadi ngucapin salamnya nggak kenceng banget. Dia datang doang di sebelahnya ngucapin salam sama yang sebelahnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu doang bisa jadi. Nah itu yang diucapin tuh wajib jawab. Menurut pendapat yang as-soh. Tapi kalau dia nggak jawab masih benar juga. Kenapa ada pendapat yang sahih berarti di sini? Tahu dari mana? Nah itu makanya belajar metode madhab. Kalau belajar metode madhab dia tahu nih menganalisis kata as-sahil wajhain ini. Kalau nggak belajar fikih dengan benar, dia nggak akan ngerti nih istilah as-sahil wajhain. Ya, karena ngaji fikihnya nggak pakai kitab fikih, ngaji fikihnya pakai bulughul maram, ya nggak ketemu bahasan kayak gini. Ya, kalau pengen tahu istilah-istilah gini harus ngaji kitab fikih mazhabnya. Dalam mazhab Syafi'i ini ketemunya nanti di kitab-kitab besar. Ya, di kitab-kitab besar tuh ketemu istilah-istilah yang dipakai oleh Imam Nawawi itu dalam kitab Minhajut Talibin. Itu udah mulai tuh pakai istilah-istilah kayak begini. Jadi kita bisa membedakan ini ada wajah satu, wajah dua. Ini wajah yang as-sah, yang sahih. Itu. Ya. Jadi memang udah deh kalau mau ngaji fikih harus pakai kitab fikih deh, itu baru benar. Kalau ngaji fikihnya pakai kitab hadis nggak bakal bener udah. Salah pokoknya. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa terperinci ya menjelaskan ini. Karena hadis itu masih bahan dasar yang harus diolah lagi oleh mujtahid ya, oleh mufti. Nah, baru nanti sampai ke kita udah tinggal kita telan doang tuh, ibarat makan udah siap saji. Nah, jadi kalau kita ngaji kitab fikih pakai kitab hadis itu, yang ngaji fikih pakai kitab hadis itu sama aja kita suruh makan makanan belum diolah, suruh makan mentah-mentah gitu. Nah, itu nggak sehat tuh, sakit kayak gitu ya. Ikan belum dipakein bumbu, belum dibersihin, suruh makan langsung. Ya, nah itu nggak benar kayak gitu. Ya, ayam belum apa-apain, baru dipotong langsung suruh makan begitu. Nggak mau lah kita. Ya. Nah, jadi yang benar adalah diolah dulu. Nah, kita tinggal makan deh. Ya, mau jadi opor, mau jadi rendang, mau jadi kecap, mau jadi apa. Yang penting makan udah siap saji. Itu. Tapi sayangnya orang ada yang mengaji fikih tapi tidak pakai kitab fikih. Ya, ngajinya pakai Bulughul Maram, pakai Nailul Autor. Ya. Nah, itu keliru tuh. Orang kalau ngaji pakai kitab itu nggak akan tepat fikihnya. Karena itu bukan fikih, itu hadis. Ya, bedakan antara fikih dengan hadis. Ya. Kalau ada kata ulama, banyak ulama menyebutkan orang yang belajar hadis tanpa fikih dia sesat bakalan. Ya, kenapa? Karena memang yang bisa menjelaskan masalah hadis itu ulama fikih. Gitu. Ulama hadis tuh kayak apoteker doang. Ya, dia ngumpulin obat yang bagus-bagus, tapi menentukan obat yang boleh dipakai itu dokter. Nah, dokter itu fuqaha. Ya, kalau dokter ini obatnya cocok, ini jangan dipakai, ini meskipun tapi bagus, iya tapi ini nggak cocok, harus ganti dengan yang ini. Nah, itu dokter tuh kerjaannya. Ya. Oke. Ya, segitu dulu ya. Apa dulu? Ya. Dikit, Tat, nanya dikit, Tat. Ya, silakan. Terus kalau misalkan kita lihat tuh ada beberapa kitab-kitab apa? Kan kalau kita baca apa? Bulughul Maram itu kan ada juga yang disyarah saja misalnya, lalu kemudian misalnya disyarah oleh ulama mazhab, lalu kemudian dia bikin kesimpulan-kesimpulan hukum.
Nanti kalau misalnya seperti itu, apa namanya? Lalu kenapa orang-orang ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis hukum itu gitu loh, Ustaz? Maksudnya tujuan mereka apa itu? Misalnya tadi kan kalau Bulughul Maram itu kan kumpulan hadis-hadis ahkam gitu kan. Ya. Nah, tujuan mereka untuk itu apa gitu, Ustaz, misalnya? Tujuannya adalah agar orang-orang awam tahu bahwa fatwa fuqaha punya dasar hukum. Oh, begitu. Iya, makanya itu hadis bisa ditafsirkan oleh mazhab apa saja. Gitu. Jadi mau ulama Maliki bisa nanti disyarahkan oleh mereka karena dalilnya sama. Ya, cuma memahami yang beda sehingga mazhab Maliki memahami hadis ini begini. Mazhab Syafi'i begini. Jadi adanya kitab-kitab hadis ahkam itu bukan menggantikan kitab fikih. Ya. Bukan untuk menggeser dan menggusur kitab fikih, tapi untuk menunjukkan ke orang awam, kalau pengen tahu dalilnya di sini ada nih, gitu. Ini dalilnya. Gitu. Yang sekarang terjadi itu Ustaz ya. Yang sekarang terjadi itu justru malah mengambil rujukannya di kitab hadis bukan di kitab fikih gitu, Ustaz. Itu keliru. Jadi dia salah. Harusnya dia cuma tahu ini loh dalilnya ada di sini, tapi penjelasan lebih detail tentang dalil ini ada di kitab fikih. Jadi kalau nanti kita lihat kitab fikih yang tidak ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya. Termasuk ini saya kan ada yang langsung merujuk ke Sahih Bukhari. Sebenarnya salah juga itu. Error itu kalau ngajar fikih pakai Sahih Bukhari itu. Itu nggak benar. Ya, jadi sebenarnya orang sekarang banyak. Nah, saya kesian sama orang-orang yang kayak gitu. Ngaji fikih tapi bacanya Sahih Bukhari. Ya salah. Kamu di Sahih Bukhari ada fikihnya, nggak ada fikihnya. Ya, cuma hadis saja, dia riwayat. Coba nanti kalau di kitab Sahih Bukhari, bab takbiratul ihram ada berapa hadis di situ? Iya, betul. Nah, mana yang mau dipakai? Ayo. Enggak ada. Imam Bukhari itu hanya menyajikan hadis saja. Ini saya dapat hadis sekian nih. Ayo. Bagaimana? Masa kita mau, repot kita kan orang kita bukan mujtahid. Gitu. Nah, tapi kalau di kitab fikih, itu jelas nanti. Oh, dari sekian hadis yang ada, ini yang dipakai. Yang ini kenapa nggak dipakai? Oh, ini karena sanadnya lemah. Yang ini begini. Itu ada alasan-alasannya. Bisa jadi beda. Tapi bisa jadi karena dalilnya sama, cuma beda cara memahaminya saja. Ya, itu yang harus diingat tuh bahwa kitab Bulughul Maram, Nailul Author, dan kitab-kitab lagi yang lain, kitab fikih itu, kitab hadis ahkam itu bukan untuk menggeser, menggusur kitab fikih, tapi untuk menunjukkan kepada orang awam bahwa semua fatwa fuqaha punya dasar hukum dari hadisnya. Itu sebenarnya. Ya. Ya. Makanya hati-hati belajar ya. Kasihan nanti kalau salah belajar, sesat tapi tidak sadar gitu ya. Dipikir bagus, dipikir nyunnah, nanti bukan nyunnah, sesat gitu. Ya. Jadi pilih-pilih guru lah yang baik ya. Hari ini kalau nggak hati-hati salah pilih guru bahaya karena fikihnya nggak mateng. Jadi yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Nah, itu bahaya itu. Ya, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Padahal belum tentu haram. Atau juga yang lebih parah, yang haram jadi halal. Nah, itu kacau juga. Kayaknya rujuklah kitab-kitab fikih sehingga bisa aman belajarnya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.